Oke, selamat siang. Di sini ada kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang wired dan wireless. Adapun anggota-anggota dari kelompok 5, yang pertama ada Alivia Mirza, kedua ada Akram Faiz, ketiga ada Andre, keempat ada Angga Warjaya, kelima ada Faisal Hilmi, yang keenam ada saya sendiri Joshua, ketujuh ada Muhammad Davindiza, kedelapan ada Rahel, dan yang terakhir ada Revano. Nah, jadi apa sih wired dan wireless itu? Nah, dari kedua gambar kita dapat melihat ya apa saja perbedaan dari wired dan wireless. Apa sih wired dan wireless itu? Wired network adalah suatu media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk mengubah satu komputer dengan komputer lainnya untuk saling bertukar informasi atau data yang terhubung dalam suatu internet. Salah satu media transmisi yang digunakan dalam wired network adalah kabel UTP. Adapun wireless network adalah suatu media transmisi data yang tidak menggunakan sebuah kabel. Karena jaringan ini tanpa kabel, tapi dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Kemudian kelebihan wired. Yang pertama ialah koneksi tidak rentan terhadap gangguan pada sinyal yang dapat memperlambat koneksi karena tidak terganggu oleh cuaca. Yang kedua, koneksi jaringan kabel lebih cepat daripada nirkabel, yang memungkinkan kecepatan transfer data yang cepat. Yang ketiga, keamanan yang tinggi. Yang keempat, harganya relatif murah. Dan yang terakhir adalah bandwidth yang lebih tinggi. Nah, ada juga kelebihan wireless. Pertama, pengguna dapat saling berbagi file dan sumber daya lainnya dengan perangkat lain yang terhubung ke jaringan tanpa harus bersusah payah melepas port. Nah, yang kedua, ada pengguna dapat bergerak bebas dalam menggunakan laptop maupun perangkat genggam lainnya, karena mempunyai jangkauan area yang lebih luas tanpa kabel. Nah, yang ketiga ada lebih nyaman digunakan. Nah, yang keempat ada jaringan dari kabel sering kali menangani pengguna dalam jumlah yang lebih banyak, karena tidak dibatasi oleh sejumlah port koneksi tertentu. Nah, yang terakhir ada pengalihan informasi secara instan ke media sosial menjadi lebih mudah. Misalnya mengambil foto dan mengunggahnya ke Facebook pada umumnya bisa dilakukan lebih cepat dengan teknologi nirkabel. Oke, selanjutnya kekurangan wired and wireless. Yang pertama wired. Jaringan kabel lebih tidak nyaman digunakan untuk perangkat mobile karena menggunakan kabel. Kedua, jaringan Ethernet memiliki keterbatasan fisik untuk menjangkau semua area kantor. Ketiga, kabel mudah rusak, untuk itu harus berhati-hati saat menggunakannya. Keempat, untuk memperluas jaringan membutuhkan lebih banyak biaya yang cukup mahal karena memerlukan banyak router atau switch. Selanjutnya ada kekurangan wireless. Yang pertama, keamanan atau kerahasiaan data-data rentan. Yang kedua, intervensi gelombang radio. Yang ketiga, delay atau kelambatan yang besar. 4. Biaya peralatan rata-rata mahal. Kelima, produk dari produsen yang berbeda-beda kadang tidak kompatibel atau cocok. Yang keenam, kualitas sinyalnya dipengaruhi oleh keadaan udara maupun cuaca. Artinya, kualitas dari koneksinya saat cuaca bagus akan berbeda saat kualitas koneksi cuaca buruk kalau dipakai di luar gedung atau ruangan, dan dipengaruhi juga oleh batas-batas dinding gedung atau ruangan. Yang ketujuh, mahal dalam investasinya kalau dibandingkan dengan menggunakan media kabel. Yang kedelapan, kemungkinan penyadapan koneksinya lebih besar terjadi jika dibandingkan dengan menggunakan media kabel. Nah, apa sih perbedaan wired dan wireless? Perbedaan wired dan wireless adalah pada media transmisi data dalam jaringan. Wired menggunakan kabel sebagai media penghubung. Singkatnya, perangkat tersebut dapat dilihat dan diraba. Maka dari itu, wired dapat disebut juga sebagai telekomunikasi fisik. Telekomunikasi adalah mendistribusikan informasi dari satu titik ke titik yang lainnya. Sedangkan yang non-fisik disebut wireless. Wireless network tidak membutuhkan kabel. Dengan wireless, data-data digital yang dikirim akan dimodulasikan ke dalam gelombang elektromagnetik. Perbedaan prinsip kerja pada wired dan wireless.
pada wired. Cara kerja menggunakan kabel UTP. UTP merupakan singkatan dari One-Sided Twisted Pair, yaitu kabel yang terdiri dari 4 pasang, yaitu warna biru, orange, hijau, dan coklat. Kabel yang dipilih menurut aturan tertentu dan digunakan untuk mentransfer dan menerima data. Kabel ini terdiri dari beberapa jenis. Yang umum dan menjadi standar sekarang ialah A. Jenis JAT5, teknologi 100 Bs-T, frekuensi 16 MHz, bandwidth data mencapai 100 MB per sekon. Jenis JAT5E, teknologi 1000 Bs-T, frekuensi 100 MHz, bandwidth data mencapai 1000 MB per sekon. Jenis JAT6, teknologi 1000 Bs-T, frekuensi 250 MHz, bandwidth dapat mencapai 2500 MB per sekon. Rangkaian kabelnya pun ada beberapa jenis, yaitu cross, strike, dan rollover. Cara kerja dan instalasinya. Materi kabel ini sama dengan kabel umumnya, yaitu tembaga. Jadi cara kerja dari kabel ini ada pada songket NIC, Network Integrated Card. Datanya berupa bilangan biner diubah menjadi arus listrik dan dialirkan melalui perangkat yang terhubung, misalnya router, switch, ataupun ke sesama perangkat komputer. Pemilihan jenis rangkaian juga untuk menghubungkan antara komputer ke switch, yaitu menggunakan kabel dengan rangkaian Starlight. Cara kerja wireless. Cara kerja wireless yaitu dengan WLAN atau wireless LAN. WLAN atau wireless LAN merupakan suatu jaringan lokal di mana untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya tidak harus memakai kabel UTP sebagai cara transferisasi data, melainkan melalui sinyal radio yang dipancarkan melalui access point dari jaringan tersebut. Jaringan wireless atau yang lebih dikenal jaringan Wi-Fi tidak hanya digunakan untuk mengkoneksikan internet, namun juga bisa melakukan aktivitas komunikasi yang lain seperti mengirim data set printer dan lain-lain. Teknologi Wi-Fi saat ini sudah dalam kategori atau dalam kata lain kecepatan transferring data sudah dapat mencapai 1000 Mbps. Jaringan wireless LAN akan saling bertukar informasi menggunakan electromagnetic airwaves atau sering disebut radio atau infrared dan tidak tergantung pada sambungan secara fisik. Selanjutnya, perbandingan antara wired dan wireless. Di bawah ini kami membandingkan jaringan kabel dan nirkabel dalam 3 bidang utama kemudahan instalasi. Yang pertama, total biaya. Kabel Ethernet, hub, dan switch sangat murah. Beberapa paket perangkat lunak berbagai koneksi seperti ICS bebas, beberapa nominal biaya. Router broadband biayanya lebih, tetapi ini adalah komponen opsional dari LAN dengan kabel, dan biaya yang lebih tinggi diimbangi dengan manfaat dari instalasi lebih mudah dan built-in fitur keamanan. Yang kedua, keandalan. Ethernet kabel, hub, dan switch sangat terpercaya, terutama karena produsen telah terus-menerus meningkatkan teknologi Ethernet selama beberapa dekade. Kabel longgar cenderung tetap menjadi sumber yang paling umum dan menjengkelkan dalam kegagalan jaringan kabel. Ketika memasang LAN kabel atau kemudian memindahkan salah satu komponen, pastikan untuk hati-hati dalam memeriksa sambungan kabel. Yang ketiga, kinerja. LAN kabel menawarkan kinerja yang unggul. Koneksi Ethernet tradisional menawarkan hanya 10 Mbps bandwidth, tapi 100 Mbps teknologi Fast Ethernet biaya sedikit lebih dan sudah tersedia. Meskipun 100 Mbps merupakan kinerja maksimum teoritis, tidak pernah benar-benar dicapai dalam praktek. Fast Ethernet harus cukup untuk berbagi file di rumah, game, dan akses internet kecepatan tinggi selama bertahun-tahun ke depan. Baiklah, demikianlah penjelasan dan presentasi kami dari kelompok 5. Jika ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih.